Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Di sebuah desa kecil yang terselip di antara perbukitan hijau Jawa Tengah, hiduplah sebuah keluarga yang dulunya dipenuhi tawa dan kehangatan, namun kini dihantui oleh bayangan kelam yang tak pernah mereka duga akan datang dari dalam rumah mereka sendiri. Ini adalah kisah tentang bagaimana racun iri hati dapat mengubah ikatan darah menjadi benang kutukan yang mengikat erat, dan bagaimana guna-guna yang dilancarkan dengan dendam dapat menghancurkan segalanya yang pernah mereka sayangi. Bayangan dendam di balik senyuman keluarga. Sari adalah seorang perempuan berusia 35 tahun yang memiliki wajah bersinar seperti bulan purnama di malam yang cerah, dengan senyuman yang selalu mampu menghangatkan hati siapa saja yang melihatnya. Ia tinggal di rumah sederhana namun penuh kehangatan bersama suaminya Budi. Budi seorang guru sekolah dasar yang sangat dihormati di desa mereka, dan kedua anaknya yang masih kecil, Dimas yang berusia 10 tahun dan Sinta yang baru berusia 7 tahun. Kehidupan mereka, meskipun tidak berlimpah harta, namun dipenuhi dengan kebahagiaan yang tulus, seperti air jernih yang mengalir tenang di sungai kecil yang melewati desa mereka. Budi dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan pekerja keras, sementara Sari memiliki tangan yang terampil dalam memasak dan menjahit, sehingga ia sering mendapat pesanan dari tetangga-tetangga untuk membuat baju atau kue untuk acara-acara khusus, yang memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga kecil mereka. Namun seperti pepatah lama yang mengatakan bahwa kebahagiaan seseorang bisa menjadi pedang bermata dua bagi orang lain, kehidupan harmonis keluarga Sari justru menjadi bara api yang membakar hati saudara kandungnya sendiri, Tuti, yang tinggal di rumah sebelah dengan jarak hanya sekitar 50 meter dari rumah Sari. Tuti, adik Sari yang lebih muda 3 tahun, memiliki kehidupan yang kontras seperti langit dan bumi dibandingkan dengan kakaknya. Suaminya, Joko, adalah seorang penjudi yang sering menghabiskan uang hasil kerja kerasnya untuk bermain kartu dan sabung ayam, meninggalkan Tuti dan kedua anaknya dalam kesulitan finansial yang mencekik leher seperti tali yang semakin mengencang setiap harinya. Setiap kali Tuti melihat Sari yang selalu tampak bahagia, setiap kali ia mendengar tawa anak-anak Sari yang bergema di halaman rumah, setiap kali ia menyaksikan Budi yang pulang ke rumah dengan membawa oleh-oleh kecil untuk keluarganya, hati Tuti seperti diiris pisau tajam yang perlahan-lahan mengoyak jiwanya dari dalam. Rasa iri yang awalnya hanya seperti benih kecil yang tersembunyi di sudut hatinya, perlahan-lahan tumbuh menjadi pohon besar yang akarnya menjalar ke seluruh relung jiwanya, menggerogoti kewarasan dan mengubah perasaan sayang kepada kakaknya menjadi kebencian yang membara seperti api neraka yang tidak pernah padam. Pada suatu malam yang gelap gulita di pertengahan bulan Ramadan tahun 2018, ketika angin bertiup kencang membawa aroma melati yang tercampur dengan bau tanah basah setelah hujan deras, Tuti duduk sendirian di teras rumahnya yang reot, menatap rumah kakaknya yang tampak hangat dengan cahaya lampu yang memancar lembut dari jendela-jendelanya. Di dalam rumah Sari, terdengar suara tawa keluarga yang sedang berbuka puasa bersama, suara anak-anak yang ceria, dan aroma masakan lezat yang menguar hingga ke rumah Tuti, membuat perutnya yang kosong semakin terasa perih, bukan karena lapar, tetapi karena dengki yang telah menggerogoti hatinya seperti cacing yang memakan kayu dari dalam. Saat itulah, seperti bisikan setan yang datang pada saat manusia berada dalam keadaan paling lemah, muncullah dalam pikiran Tuti sebuah ide yang kelam dan mengerikan. Ia teringat pada cerita-cerita yang pernah diceritakan oleh nenek moyangnya tentang ilmu hitam, tentang guna-guna yang bisa digunakan untuk menghancurkan musuh, dan tentang seorang dukun sakti yang tinggal di desa sebelah yang konon mampu melakukan hal-hal yang berada di luar nalar manusia biasa. Malam itu, dengan hati yang telah dikuasai oleh kegelapan, Tuti membuat keputusan yang akan mengubah hidup keluarganya selamanya. Ia memutuskan untuk menemui dukun tersebut, Mbah Karto,
seorang lelaki tua yang tinggal sendirian di gubuk bambu yang terletak di tengah hutan bambu yang lebat, tempat yang bahkan penduduk desa pun enggan untuk mendekat karena reputasinya yang menyeramkan. 3 hari kemudian, ketika matahari belum terbit dan kabut pagi masih menyelimuti desa seperti kain kafan putih yang menutupi mayat, Tuti menyelinap keluar dari rumahnya dengan langkah yang hati-hati seperti pencuri yang takut ketahuan, membawa uang tabungannya yang sedikit dan sebuah foto keluarga Sari yang ia curi dari album kenangan yang pernah mereka buat bersama di masa lalu ketika hubungan mereka masih seharmonis nada-nada musik yang indah. Perjalanan menuju gubuk Mbah Karto memakan waktu hampir 2 jam dengan berjalan kaki melalui jalan setapak yang berliku-liku di antara sawah dan hutan bambu yang semakin lama semakin gelap dan menyeramkan, seolah-olah alam semesta sedang memberikan peringatan kepada Tuti untuk mundur dari niatnya yang jahat. Namun hati yang telah buta karena iri tidak mampu lagi mendengar suara hati nurani yang mencoba menghentikannya. Gubuk Mbah Karto yang dikelilingi oleh bambu-bambu tinggi yang bergoyang mengeluarkan suara seperti bisikan-bisikan halus yang menakutkan ketika tertiup angin, dan udara di sekitar tempat itu terasa dingin menusuk tulang meskipun matahari sudah mulai naik tinggi di langit. Mbah Karto adalah seorang lelaki tua kurus yang kulitnya keriput seperti kulit pohon yang sudah berusia ratusan tahun, dengan mata yang tajam seperti mata elang yang mampu menembus jiwa siapa saja yang menatapnya. Rambutnya yang putih panjang tergerai hingga ke bahu, dan di sekitar lehernya tergantung kalung-kalung dari bahan yang tidak bisa diidentifikasi, yang mengeluarkan aroma aneh yang menyengat hidung. Ketika Tuti menjelaskan maksud kedatangannya dengan suara yang bergetar karena takut dan ragu, mata Mbah Karto berbinar-binar seperti mata kucing yang melihat mangsa di kegelapan, dan senyuman tipis yang menyeramkan terkembang di bibirnya yang keriput. "Jadi, kau ingin menghancurkan kebahagiaan saudaramu sendiri?" tanya Mbah Karto dengan suara serak yang terdengar seperti gesekan daun kering yang ditiup angin kencang. "Kau tahu konsekuensinya, bukan? Ilmu yang kau minta ini seperti api yang membakar. Ia akan menghanguskan target yang kau tuju, tetapi percikannya juga bisa membakar dirimu sendiri." Namun Tuti yang hatinya sudah dikuasai oleh kegelapan, tidak peduli dengan peringatan tersebut. Ia hanya mengangguk dengan mantap, seolah-olah ia sudah siap dengan segala risiko yang mungkin akan ia hadapi. Padahal dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia sama sekali tidak memahami betapa mengerikannya kekuatan yang akan ia lepaskan. Mbah Karto kemudian meminta Tuti untuk memberikan foto keluarga Sari, sehelai rambut dari anggota keluarga tersebut jika memungkinkan dan sejumlah uang sebagai bayaran untuk jasanya. Ketika Tuti mengatakan bahwa ia tidak memiliki rambut yang diminta, Mbah Karto tersenyum dingin dan berkata, "Tidak apa-apa. Foto ini sudah cukup. Tapi ritual ini membutuhkan sesuatu yang lebih personal. Kau harus mengambil tanah dari halaman rumah mereka pada tengah malam, saat bulan sedang gelap, dan kau harus melakukannya tanpa sepengetahuan mereka." Dengan hati yang berdebar-debar seperti gendang perang yang dipukul dalam pertempuran, Tuti menyetujui permintaan tersebut, dan Mbah Karto mulai mempersiapkan ritual yang akan mengubah hidup kedua keluarga selamanya. Di dalam gubuk yang remang-remang, dengan hanya diterangi oleh cahaya lilin-lilin yang apinya bergoyang-goyang menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding bambu, Mbah Karto mulai melafalkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dipahami oleh Tuti, sambil menggambar simbol-simbol aneh di atas tanah dengan menggunakan arang yang sudah dibakar dengan kemenyan dan ramuan-ramuan lainnya. Udara di dalam gubuk menjadi semakin dingin dan mencekam, seolah-olah ada kehadiran-kehadiran yang tidak kasat mata yang mulai berkumpul untuk menyaksikan ritual kelam tersebut. Tuti merasakan bulu kuduknya berdiri, dan ada perasaan aneh di dalam dadanya, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba memberitahunya bahwa ia sedang melakukan kesalahan yang sangat besar,
tetapi suara hatinya sudah terlalu lemah untuk melawan bisikan-bisikan jahat yang telah menguasai pikirannya. Malam yang ditentukan untuk mengambil tanah dari halaman rumah Sari adalah malam yang paling gelap dalam bulan tersebut, ketika bulan bersembunyi di balik awan tebal dan langit terlihat seperti kain hitam yang menutupi bumi. Tuti menunggu hingga jam 2 dini hari, ketika seluruh desa sudah tertidur nyenyak, barulah ia menyelinap keluar dari rumahnya dengan membawa sebuah kantong plastik kecil dan sendok kecil untuk mengambil tanah. Langkah-langkahnya terasa berat seperti sedang berjalan di atas lumpur yang dalam, dan setiap suara kecil yang ia buat terasa sangat keras di keheningan malam, seolah-olah seluruh alam semesta sedang memperhatikan tindakan kejinya. Ketika ia sampai di halaman rumah Sari, jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia takut suaranya akan membangunkan keluarga kakaknya. Dengan tangan yang bergetar, ia mulai menggali tanah di bawah jendela kamar tidur Sari dan Budi, mengambil segenggam tanah yang masih lembab karena embun malam, dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Saat itulah, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah, dan Tuti hampir terjatuh karena kaget. Ternyata itu hanya suara Dimas, anak Sari, yang bangun untuk ke kamar mandi. Tetapi peristiwa tersebut membuat Tuti semakin yakin bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang sangat salah. Namun, karena sudah terlanjur jauh dalam perbuatan dosanya, ia memutuskan untuk melanjutkan misi kelamnya. Keesokan harinya, dengan kantong berisi tanah yang sudah ia ambil, Tuti kembali ke gubuk Mbah Karto untuk melanjutkan ritual yang telah dimulai. Kali ini, suasana di gubuk tersebut terasa lebih mencekam dari sebelumnya, seolah-olah kegelapan yang ada di dalamnya semakin pekat dan menakutkan. Mbah Karto menerima tanah tersebut dengan kepuasan yang terlihat jelas di wajahnya yang keriput, kemudian ia mulai mencampurnya dengan berbagai ramuan aneh yang baunya sangat menyengat dan tidak sedap. Ia memasukkan foto keluarga Sari ke dalam campuran tersebut, sambil terus melafalkan mantra-mantra yang bunyinya semakin keras dan semakin menakutkan. Sekarang, kata Mbah Karto dengan suara yang terdengar seperti gemuruh petir di kejauhan, ritual sudah hampir selesai. Tapi ingat, apa yang kau lakukan ini tidak bisa dibatalkan. Kebahagiaan mereka akan hilang satu persatu, seperti daun yang gugur di musim kemarau, dan penderitaan akan menghampiri mereka dari segala arah. Tuti, yang saat itu masih dikuasai oleh amarah dan iri hati, hanya mengangguk dengan puas, tidak menyadari bahwa ia baru saja menandatangani kontrak dengan kegelapan yang akan membawa malapetaka tidak hanya bagi keluarga Sari, tetapi juga bagi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Tidak butuh waktu lama bagi ritual kelam tersebut untuk mulai menunjukkan efeknya. Dalam waktu kurang dari sebulan setelah ritual dilakukan, kehidupan keluarga Sari yang dulunya penuh kebahagiaan mulai dilanda berbagai masalah yang datang bertubi-tubi seperti hujan badai yang tidak pernah berhenti. Masalah pertama dimulai ketika Budi, yang selama ini dikenal sebagai guru yang sangat disiplin dan tidak pernah sakit, tiba-tiba mulai sering mengalami sakit kepala yang luar biasa hebat, yang membuatnya tidak bisa mengajar dengan baik dan sering harus pulang lebih awal dari sekolah. Dokter yang memeriksanya tidak bisa menemukan penyebab pasti dari sakit kepala tersebut, meskipun sudah dilakukan berbagai pemeriksaan mulai dari tes darah hingga CT scan kepala. Sakit kepala Budi semakin lama semakin parah, dan yang lebih aneh lagi, rasa sakit tersebut selalu muncul pada waktu-waktu tertentu, terutama ketika ia sedang bersama keluarganya atau ketika ia sedang merasa bahagia. Seolah-olah ada kekuatan invisible yang sengaja menghancurkan momen-momen kebahagiaan dalam hidupnya. Sementara itu, Sari mulai mengalami serangkaian kesialan yang tidak masuk akal.
Pesanan jahitan dan kue yang biasanya lancar, tiba-tiba mulai banyak yang dibatalkan oleh pelanggan tanpa alasan yang jelas. Beberapa pelanggan bahkan menuduhnya telah merusak baju atau membuat kue yang rasanya aneh. Padahal Sari yakin ia telah melakukan pekerjaannya dengan baik seperti biasa. Kondisi ini membuat penghasilan keluarga menurun drastis, dan mereka mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi kedua anak mereka, Dimas dan Sinta, yang mulai menunjukkan gejala-gejala aneh yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Dimas, yang dulunya adalah anak yang ceria dan aktif, tiba-tiba menjadi pendiam dan sering terlihat ketakutan tanpa sebab yang jelas. Ia sering bercerita kepada ibunya bahwa ia melihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak-gerak di sudut-sudut rumah, terutama pada malam hari, dan ia sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk yang menakutkan. Sinta, si bungsu, mengalami hal yang lebih parah lagi. Gadis kecil yang dulunya selalu tertawa dan bermain dengan riang, tiba-tiba menjadi sering sakit dengan gejala-gejala yang aneh dan tidak bisa dijelaskan oleh dokter. Ia sering demam tinggi tanpa sebab, muntah-muntah, dan kadang-kadang berbicara dengan orang yang tidak terlihat, seolah-olah ada sosok gaib yang sedang berbicara dengannya. Kondisi keluarga Sari semakin memburuk seiring berjalannya waktu, dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa mereka tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Budi, sebagai kepala keluarga, merasa sangat frustasi karena ia tidak bisa melindungi keluarganya dari malapetaka yang terus menimpa mereka. Suatu malam, ketika Sinta kembali mengalami demam tinggi dan mulai mengigau dengan kata-kata yang tidak jelas, Sari memutuskan untuk memanggil dokter ke rumah. Namun, dokter yang datang juga tidak bisa memberikan diagnosis yang pasti, dan ia menyarankan agar Sinta dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di rumah sakit, setelah melalui berbagai pemeriksaan yang menghabiskan biaya yang tidak sedikit, dokter tetap tidak bisa menemukan penyebab pasti dari kondisi Sinta. Semua hasil tes menunjukkan bahwa secara medis, Sinta dalam keadaan sehat, tetapi gejala-gejala yang dialaminya terus berlanjut dan bahkan semakin parah. Saat itulah, seorang perawat tua yang sudah berpengalaman puluhan tahun berbisik kepada Sari dengan hati-hati, "Bu, maaf kalau saya lancang, tapi gejala-gejala yang dialami anak ibu ini mirip dengan kasus-kasus yang pernah saya tangani dulu. Mungkin ibu perlu mencari bantuan selain medis." Awalnya Sari menolak untuk mempercayai kemungkinan bahwa masalah keluarganya ada kaitannya dengan hal-hal gaib, karena mereka adalah keluarga yang religius dan selalu menjalankan ibadah dengan baik. Namun, ketika kondisi keluarganya semakin tidak bisa dijelaskan dengan logika, ia mulai membuka pikirannya untuk kemungkinan lain. Atas saran beberapa tetangga yang peduli, Sari akhirnya memutuskan untuk menemui seorang kiai yang terkenal di daerah mereka, Kiai Ahmad, seorang ulama yang selain menguasai ilmu agama juga dikenal memiliki kemampuan untuk mendeteksi gangguan-gangguan gaib. Ketika keluarga Sari datang ke rumah Kiai Ahmad, sang kiai langsung merasakan ada aura kegelapan yang menyelimuti keluarga tersebut. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan spiritual, Kiai Ahmad dengan wajah yang serius berkata kepada Sari, "Ibu, keluarga ibu sedang menjadi target dari ilmu hitam yang sangat kuat. Ada seseorang yang sangat dekat dengan ibu yang telah melakukan ritual jahat untuk menghancurkan kebahagiaan keluarga ibu." Kata-kata Kiai Ahmad tersebut menghantam Sari seperti petir di siang bolong. Ia tidak pernah menyangka bahwa ada orang yang sangat membencinya hingga rela menggunakan ilmu hitam untuk menghancurkan keluarganya. Yang lebih menyakitkan lagi adalah kenyataan bahwa orang tersebut adalah seseorang yang dekat dengannya. "Siapa, Kiai?"
"Siapa yang melakukan ini pada keluarga kami?" tanya Sari dengan suara yang bergetar menahan tangis. "Kami tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Kenapa ini bisa terjadi pada kami?" Kiai Ahmad terdiam sejenak, seolah-olah ia sedang berkomunikasi dengan alam gaib untuk mendapatkan petunjuk yang lebih jelas. Kemudian, dengan suara yang pelan tetapi tegas, ia berkata, "Ibu, orang yang melakukan ini adalah saudara ibu sendiri. Seseorang yang tinggal sangat dekat dengan ibu, yang seharusnya menyayangi ibu, tetapi hatinya telah dikuasai oleh iri dan dengki yang sangat dalam." Mendengar perkataan Kiai Ahmad, hati Sari seperti ditikam pisau yang tajam. Dalam benaknya, hanya ada satu orang yang memenuhi kriteria tersebut, Tuti, adik kandungnya sendiri yang tinggal di rumah sebelah. Namun, bagian dari hatinya masih tidak bisa mempercayai bahwa adik yang pernah ia sayangi seperti anak sendiri bisa melakukan perbuatan keji seperti itu. "Tapi Kiai," kata Sari dengan suara yang hampir tidak terdengar, "bagaimana mungkin adik saya sendiri yang melakukan ini? Kami memang tidak seakrab dulu, tetapi tidak pernah ada konflik besar di antara kami." Kiai Ahmad menghela napas panjang, kemudian berkata dengan nada yang penuh pengertian, "Ibu, iri hati adalah racun yang paling berbahaya, karena ia bisa tumbuh dalam diam tanpa disadari. Mungkin adik ibu merasa hidupnya tidak sebahagia hidup ibu, dan perasaan itu terus berkembang hingga menjadi kebencian yang mendalam." Kiai Ahmad kemudian menjelaskan bahwa ritual yang dilakukan terhadap keluarga Sari sangat kuat dan rumit, melibatkan berbagai elemen seperti tanah dari halaman rumah mereka, foto keluarga, dan mantra-mantra yang dilafalkan dengan bantuan dukun yang berpengalaman dalam ilmu hitam. "Untuk memutus ritual ini," lanjut Kiai Ahmad, "ibu harus mencari barang-barang yang digunakan dalam ritual tersebut, atau setidaknya mendapatkan pengakuan dari orang yang melakukannya. Tanpa itu, akan sangat sulit untuk menghentikan efek dari ilmu hitam yang sudah terlanjur dilancarkan." Sari pulang ke rumah dengan hati yang hancur dan pikiran yang kacau. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan bahwa adik kandungnya sendiri yang telah menghancurkan kebahagiaan keluarganya. Di satu sisi, ia merasa marah dan kecewa, tetapi di sisi lain, ia masih tidak bisa melepaskan rasa sayang kepada Tuti yang telah ia rawat sejak kecil setelah kedua orang tua mereka meninggal. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan bagaimana cara terbaik untuk menghadapi situasi ini. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengamati perilaku Tuti dalam beberapa hari ke depan, untuk mencari petunjuk yang bisa membuktikan apakah adiknya benar-benar terlibat dalam masalah ini. Pengamatan Sari tidak berlangsung lama, karena dalam beberapa hari berikutnya, ia mulai memperhatikan hal-hal aneh pada perilaku Tuti. Adiknya itu terlihat lebih cemas dari biasanya, sering melirik ke arah rumah Sari dengan tatapan yang sulit diartikan. Dan yang paling mencurigakan adalah kenyataan bahwa Tuti terlihat tidak terkejut sama sekali dengan segala musibah yang menimpa keluarga Sari. Bahkan, Sari sempat melihat Tuti tersenyum tipis ketika mendengar cerita tentang kondisi Sinta yang semakin parah dari mulut tetangga lain. Senyuman itu hanya sekilas, tetapi mata Sari yang sudah curiga tidak melewatkannya begitu saja. Setelah mengumpulkan berbagai petunjuk dan semakin yakin dengan dugaannya, Sari akhirnya memutuskan untuk menghadapi Tuti secara langsung. Pada suatu sore yang mendung, ketika anak-anak sedang tidur siang dan Budi sedang beristirahat karena sakit kepalanya kambuh lagi, Sari mendatangi rumah adiknya. Tuti sedang duduk di teras rumahnya yang sederhana, dengan wajah yang terlihat pucat dan mata yang cekung, seolah-olah ia juga sedang mengalami penderitaan yang tidak kalah berat. Ketika melihat Sari mendekat,
Ada kilat panik yang sesaat menyorot di matanya, tetapi ia segera berusaha menyembunyikannya dengan menyunggingkan senyuman yang dipaksakan. "Ada apa, Mbak? Kok jarang-jarang datang ke sini?" kata Tuti dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba terdengar biasa saja meskipun hatinya sudah mulai berdebar-debar karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sari duduk di kursi kayu yang ada di teras rumah Tuti, kemudian menatap mata adiknya dengan tatapan yang dalam dan penuh dengan campuran kesedihan serta kekecewaan. "Tuti," katanya dengan suara yang pelan tetapi tegas, "aku ingin bertanya sesuatu, dan aku harap kamu mau jujur kepada kakakmu ini." Tuti menelan ludah dengan susah payah, seolah-olah ada sesuatu yang menyangkut di tenggorokannya. "Apa yang mau ditanyakan, Mbak? Apakah kamu yang melakukan ini semua kepada keluargaku?" tanya Sari langsung to the point, tanpa basa-basi lagi. "Apakah kamu yang menyebabkan Budi sakit-sakitan, aku kehilangan pekerjaan jahitan, dan anak-anakku menderita seperti ini?" Pertanyaan Sari tersebut menghantam Tuti seperti bom yang meledak di kepalanya. Wajahnya langsung pucat pasi, dan tangannya mulai bergetar. Ia mencoba untuk menyangkal dengan terbata-bata. "Apa maksud kakak? Kok bisa tuduh aku begitu? Aku kan adik kakak sendiri, masa aku mau nyakitin kakak?" Namun Sari, yang sudah terlalu lama menderita dan sudah mendapat konfirmasi dari Kiai Ahmad, tidak mudah diperdaya oleh penyangkalan adiknya. "Tuti, aku sudah tahu semuanya. Aku sudah ke Kiai, dan beliau sudah memberitahu aku kalau yang melakukan guna-guna terhadap keluargaku adalah saudara dekat, seseorang yang tinggal tidak jauh dari rumahku. Siapa lagi kalau bukan kamu?" Mendengar kata Kiai dan guna-guna, wajah Tuti semakin pucat, dan ia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa paniknya. Tubuhnya mulai bergetar, dan keringat dingin mulai bercucuran di keningnya meskipun sore itu tidak terlalu panas. Aku tidak tahu apa yang kakak bicarakan," kata Tuti dengan suara yang semakin lemah, tetapi matanya tidak berani menatap mata Sari secara langsung. Sari kemudian berdiri dari kursinya, dan dengan suara yang mulai meninggi karena emosi yang sudah tidak bisa dibendung lagi, ia berkata, "Tuti, sampai kapan kamu mau bohong? Anak-anakku sekarat karena ulahmu. Suamiku tidak bisa bekerja dengan baik, hidupku hancur berantakan, dan kamu masih mau pura-pura tidak tahu apa-apa." Air mata mulai mengalir deras di pipi Sari, bukan karena kesedihan, tetapi karena kemarahan dan kekecewaan yang sudah tidak tertahankan lagi. "Kenapa Tuti? Kenapa kamu lakukan ini kepada kakakmu sendiri? Apa salahku kepada kamu? Apa yang sudah aku lakukan hingga kamu sampai sebenci ini kepada keluargaku?" Tuti, yang sudah terpojok dan tidak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan, akhirnya runtuh. Ia menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan di antara isak tangisnya, ia mulai mengakui perbuatannya dengan suara yang terputus-putus. Aku memang yang melakukannya, Mbak," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku ke Mbah Karto. Aku minta dia untuk menghancurkan kebahagiaan keluarga kakak." Pengakuan Tuti tersebut membuat Sari terduduk lemas di kursi, seolah-olah seluruh tenaganya tiba-tiba terkuras habis. Meskipun ia sudah menduga, mendengar pengakuan langsung dari mulut adiknya sendiri tetap memberikan shock yang luar biasa. "Tapi kenapa Tuti? Kenapa kamu lakukan ini?" tanya Sari dengan suara yang bergetar menahan emosi. Tuti mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, dan dengan mata yang merah dan bengkak, ia mulai menceritakan alasan di balik perbuatan kejinya. "Karena aku iri, Mbak.
Aku iri melihat kehidupan kakak yang selalu bahagia, sementara hidupku selalu dipenuhi masalah. Suamiku penjudi, anak-anakku sering sakit karena kurang gizi, sementara keluarga kakak selalu terlihat sempurna. Setiap hari aku melihat kakak tertawa bersama keluarga. Setiap hari aku mendengar suara kebahagiaan dari rumah kakak, sementara di rumahku hanya ada pertengkaran dan kesedihan. Aku sudah tidak tahan lagi, Mbak. Aku merasa hidupku tidak adil. Sari terdiam mendengar pengakuan adiknya. Di satu sisi, ia bisa memahami penderitaan yang dialami Tuti, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menerima bahwa adiknya memilih jalan yang begitu kelam untuk mengatasi masalahnya. Setelah pengakuan Tuti, Sari berharap bahwa masalah keluarganya akan segera berakhir. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Kiai Ahmad menjelaskan bahwa ritual guna-guna yang sudah terlanjur dilakukan tidak bisa dihentikan hanya dengan pengakuan, tetapi memerlukan ritual pembersihan yang rumit dan waktu yang tidak sebentar. Ibu harus sabar, kata Kiai Ahmad ketika Sari datang lagi ke rumahnya bersama Tuti yang sudah mengaku. Ilmu hitam yang sudah dilancarkan seperti racun yang sudah menyebar ke seluruh tubuh. Untuk mengeluarkannya, butuh proses yang bertahap dan tidak boleh terburu-buru. Kiai Ahmad kemudian melakukan serangkaian ritual pembersihan untuk keluarga Sari, mulai dari ruqyah untuk Budi dan anak-anak, pembersihan rumah dengan air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci, hingga ritual khusus untuk memutus ikatan ilmu hitam yang masih mengikat keluarga mereka. Namun, yang tidak diduga oleh siapapun adalah kenyataan bahwa Tuti, sebagai orang yang melakukan ritual jahat tersebut, justru mulai mengalami dampak balik yang sangat mengerikan. Mbah Karto tidak pernah memberitahu Tuti bahwa setiap ilmu hitam yang dilancarkan akan kembali kepada si pelaku dengan kekuatan yang berlipat ganda jika target sudah mengetahui dan melakukan perlawanan spiritual. Dalam waktu kurang dari seminggu setelah pengakuannya, kondisi kesehatan Tuti mulai menurun drastis. Ia sering mengalami demam tinggi yang tidak bisa dijelaskan, muntah darah, dan yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa ia mulai sering melihat bayangan-bayangan hitam yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Suatu malam, tetangga-tetangga dikejutkan oleh teriakan-teriakan yang mengerikan dari rumah Tuti. Ketika mereka datang untuk melihat apa yang terjadi, mereka menemukan Tuti sedang mengamuk sendirian di dalam rumahnya, berbicara dengan sosok-sosok yang tidak terlihat, dan melukai dirinya sendiri dengan cara yang sangat menakutkan. Pergi. Pergi dari sini. Aku sudah tidak mau lagi. Teriak Tuti dengan suara yang parau, sambil mencakar-cakar wajahnya sendiri hingga berdarah. Aku sudah menyesal. Aku sudah mengaku. Kenapa kalian masih menggangguku? Sari, yang mendengar keributan dari rumah sebelah, segera berlari ke rumah adiknya meskipun hatinya masih sakit karena pengkhianatan yang telah dilakukan Tuti. Ketika ia melihat kondisi adiknya yang mengerikan, perasaan sayang sebagai kakak kandung mengalahkan rasa sakit hatinya. Tuti. Tuti, ini aku, kakakmu. Kata Sari sambil berusaha menenangkan adiknya yang sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Tenang, kamu tidak apa-apa. Kakak di sini. Namun Tuti, yang matanya sudah tidak fokus dan terlihat seperti orang yang kesurupan, tidak mengenali kakaknya. Ia terus berteriak dan meronta-ronta, seolah-olah sedang bertarung dengan musuh yang tidak kasat mata. Dalam kondisi yang semakin parah, Tuti akhirnya dibawa ke rumah sakit, tetapi seperti yang terjadi pada keluarga Sari sebelumnya, para dokter tidak bisa memberikan diagnosis yang jelas tentang kondisinya. Secara medis,
Tuti dalam keadaan sehat, tetapi perilaku dan gejala-gejala yang ditunjukkannya sangat mengganggu dan tidak normal. Atas saran Sari, keluarga Tuti akhirnya memutuskan untuk membawa Tuti ke Kiai Ahmad, berharap sang Kiai bisa membantu mengatasi kondisi yang dialami adiknya. Namun, ketika Kiai Ahmad melihat kondisi Tuti, wajahnya langsung berubah menjadi sangat serius. Ini adalah dampak balik dari ilmu hitam yang ia lakukan, kata Kiai Ahmad dengan nada yang penuh keprihatinan. Ketika seseorang menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti orang lain, dan kemudian orang yang menjadi target melakukan perlawanan spiritual, kekuatan jahat yang sudah dilepaskan akan kembali kepada si pelaku dengan kekuatan yang berlipat ganda. Kiai Ahmad menjelaskan bahwa kondisi Tuti saat ini sangat berbahaya, karena ia tidak hanya diserang oleh kekuatan gaib yang kembali kepadanya, tetapi juga oleh rasa bersalah dan penyesalan yang sangat mendalam yang membuatnya tidak bisa tenang secara psikologis. Yang lebih parah lagi, lanjut Kiai Ahmad, ritual yang dilakukan Tuti melibatkan Mbah Karto, seorang dukun yang terkenal sangat kejam dan tidak pernah peduli dengan nasib orang-orang yang meminta bantuannya. Biasanya, dukun seperti itu akan mengikat orang yang datang kepadanya dengan ritual tertentu, sehingga orang tersebut akan sulit lepas dari pengaruhnya. Kiai Ahmad kemudian mencoba melakukan ruqyah untuk Tuti, tetapi prosesnya sangat sulit dan melelahkan. Setiap kali ayat-ayat suci dibacakan, Tuti akan mengamuk dengan lebih keras, dan suaranya berubah menjadi sangat mengerikan, seolah-olah ada sosok lain yang berbicara melalui mulutnya. Dia tidak akan bisa sembuh, teriak Tuti dengan suara yang tidak seperti suaranya sendiri. Dia sudah terikat dengan kami. Dia sudah menjadi bagian dari kegelapan. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut adiknya, Sari merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tidak pernah menyangka bahwa konsekuensi dari perbuatan Tuti akan seberat ini. Setelah beberapa jam melakukan ruqyah, Kiai Ahmad akhirnya berhasil membuat Tuti tenang, tetapi kondisinya masih sangat lemah dan tidak stabil. Saudara Tuti harus menjalani proses pembersihan yang panjang dan tidak mudah, kata Kiai Ahmad kepada Sari. Dan yang paling penting, ia harus benar-benar bertobat dan meminta maaf tidak hanya kepada Allah, tetapi juga kepada keluarga yang telah ia sakiti. Proses penyembuhan baik untuk keluarga Sari maupun untuk Tuti ternyata memakan waktu yang sangat panjang dan melelahkan. Kiai Ahmad menjelaskan bahwa ritual pembersihan harus dilakukan secara bertahap, karena jika dipaksakan terlalu cepat, dampaknya bisa sangat berbahaya bagi semua pihak yang terlibat. Untuk keluarga Sari, proses penyembuhan dimulai dengan pembersihan rumah secara menyeluruh. Kiai Ahmad datang ke rumah mereka dengan membawa air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci, dan melakukan ritual pembersihan di setiap sudut rumah, terutama di tempat-tempat yang diduga pernah terkena pengaruh ilmu hitam. Ibu harus membuang semua barang-barang yang mungkin pernah disentuh atau dibawa oleh adik ibu ke dalam rumah ini, kata Kiai Ahmad kepada Sari. Kadang-kadang, ilmu hitam bisa menempel pada benda-benda tertentu dan terus memberikan pengaruh negatif meskipun ritualnya sudah dihentikan. Sari kemudian mengingat bahwa beberapa bulan sebelum masalah keluarganya dimulai, Tuti pernah memberikan bingkisan berupa kue dan beberapa buah kepada keluarganya. Pada saat itu, Sari tidak curiga sama sekali karena menganggap itu sebagai bentuk perhatian adiknya. Tetapi sekarang ia mulai menduga bahwa bingkisan tersebut mungkin sudah disusupi dengan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu hitam. Dengan hati yang berat, Sari memutuskan untuk membuang semua barang-barang yang pernah diberikan oleh Tuti, termasuk beberapa foto keluarga yang pernah mereka ambil bersama,
karena Kiai Ahmad mengatakan bahwa foto-foto tersebut mungkin pernah dibawa oleh Tuti untuk keperluan ritualnya. Sementara itu, kondisi Budi dan anak-anak mulai menunjukkan perbaikan yang perlahan-lahan. Sakit kepala Budi mulai berkurang intensitasnya, meskipun masih kadang-kadang kambuh terutama pada malam hari. Dimas mulai bisa tidur dengan nyenyak dan tidak lagi melihat bayangan-bayangan aneh di rumah mereka. Namun, Sinta masih mengalami kondisi yang paling berat di antara anggota keluarga lainnya. Gadis kecil itu masih sering demam dan muntah-muntah, dan yang paling mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa ia masih sering berbicara dengan sosok-sosok yang tidak terlihat. "Mama, kenapa nenek yang jahat itu masih datang ke kamarku?" tanya Sinta suatu hari kepada ibunya dengan suara yang lemah. "Dia bilang dia mau bawa aku pergi dari sini." Pertanyaan Sinta tersebut membuat Sari panik, karena ia tahu bahwa anak-anak biasanya lebih sensitif terhadap gangguan gaib dibandingkan orang dewasa. Ia segera melaporkan kondisi Sinta kepada Kiai Ahmad, dan sang Kiai memutuskan untuk melakukan ritual khusus untuk gadis kecil tersebut. Ritual untuk Sinta dilakukan pada malam Jumat yang gelap, ketika bulan sedang dalam fase sabit yang tipis dan langit dipenuhi oleh awan-awan tebal yang bergerak cepat seperti sedang dikejar oleh sesuatu yang menakutkan. Kiai Ahmad datang ke rumah Sari dengan membawa beberapa orang santrinya yang sudah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus gangguan gaib. "Ritual ini akan sangat berat," kata Kiai Ahmad kepada Sari dan Budi sebelum memulai. "Anak ibu sudah terlalu lama terpapar dengan pengaruh ilmu hitam, sehingga kekuatan jahat tersebut sudah sangat kuat menempel padanya. Ibu berdua harus siap dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi." Ritual dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci, sementara Sinta didudukkan di tengah-tengah lingkaran yang dibuat oleh Kiai Ahmad dan para santrinya. Awalnya, gadis kecil itu terlihat tenang dan hanya mendengarkan bacaan ayat-ayat dengan khusyuk, tetapi seiring dengan semakin kuatnya bacaan, kondisinya mulai berubah. Sinta mulai gelisah dan sering menoleh ke arah sudut-sudut ruangan, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian, tubuhnya mulai bergetar dan ia mulai berbicara dengan suara yang tidak seperti suara anak kecil pada umumnya. "Jangan ganggu aku tidak mau pergi dari sini," kata Sinta dengan suara yang terdengar seperti suara orang dewasa yang marah. "Anak ini sudah menjadi milikku." Kiai Ahmad tidak terkejut dengan kondisi tersebut, karena ia sudah sering menghadapi kasus serupa. Ia terus melanjutkan bacaan ayat-ayat suci dengan suara yang semakin keras dan penuh keyakinan, sementara para santrinya juga ikut membaca doa-doa untuk membantu proses pengusiran. Kondisi Sinta semakin tidak terkendali. Gadis kecil yang biasanya lemah karena sakit, tiba-tiba memiliki kekuatan yang luar biasa dan mulai meronta-ronta dengan keras, bahkan sampai melempar barang-barang yang ada di sekitarnya. Suaranya berubah-ubah, kadang seperti suara nenek-nenek tua, kadang seperti suara laki-laki dewasa, dan kadang seperti suara anak kecil yang menangis ketakutan. Lepaskan aku dari sini," teriak Sinta dengan suara yang sangat mengerikan. "Kalian tidak bisa mengusir kami. Kami sudah terlalu lama di sini." Sari dan Budi yang menyaksikan kondisi anak mereka hanya bisa menangis dan berdoa, berharap ritual tersebut segera berhasil dan Sinta bisa kembali menjadi anak kecil yang normal seperti dulu. Setelah hampir 3 jam melakukan ritual yang melelahkan, akhirnya Kiai Ahmad berhasil membuat Sinta tenang kembali. Gadis kecil itu tiba-tiba terdiam, kemudian tubuhnya lemas dan ia pingsan di pelukan ibunya. "Alhamdulillah," kata Kiai Ahmad dengan napas yang terengah-engah karena kelelahan.
Kekuatan jahat yang menempel pada anak ibu sudah berhasil diusir, tetapi kondisinya masih lemah dan butuh pemulihan yang cukup lama. Meskipun ritual untuk Sinta berhasil dilakukan, proses penyembuhan keluarga Sari ternyata masih membutuhkan waktu yang panjang. Kiai Ahmad menjelaskan bahwa pengaruh ilmu hitam yang sudah begitu kuat tidak bisa hilang begitu saja, dan keluarga mereka harus tetap waspada karena kemungkinan masih ada sisa-sisa pengaruh jahat yang belum sepenuhnya bersih. Ibu harus rajin membaca doa-doa pelindung, terutama untuk anak-anak, kata Kiai Ahmad. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan spiritual rumah dengan rutin membaca ayat-ayat suci dan melakukan salat berjamaah. Sementara itu, kondisi Tuti justru semakin memburuk. Meskipun sudah beberapa kali menjalani ruqyah dengan Kiai Ahmad, dampak balik dari ilmu hitam yang ia lakukan ternyata sangat sulit untuk diatasi. Tubuhnya semakin kurus dan lemah. Dan yang paling menyedihkan adalah kenyataan bahwa anak-anaknya juga mulai terkena dampak dari perbuatan ibunya. Anak-anak Tuti mulai sering sakit dengan gejala-gejala yang mirip dengan yang dialami oleh keluarga Sari sebelumnya. Mereka sering demam tanpa sebab, mengalami mimpi buruk yang mengerikan, dan kadang-kadang juga melihat bayangan-bayangan aneh di rumah mereka. Ini adalah konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan, kata Kiai Ahmad ketika Sari menanyakan tentang kondisi anak-anak Tuti. Dalam ilmu hitam, dosa dan dampaknya tidak hanya menimpa si pelaku, tetapi juga keturunannya hingga beberapa generasi. Mendengar penjelasan tersebut, Sari merasa kasihan kepada anak-anak Tuti yang tidak bersalah tetapi harus menanggung akibat dari perbuatan ibu mereka. Meskipun hatinya masih sakit karena pengkhianatan Tuti, rasa kemanusiaannya sebagai bibi dari anak-anak tersebut membuatnya tidak bisa tinggal diam. Kiai, apakah tidak ada cara untuk membantu anak-anak Tuti? Tanya Sari dengan suara yang penuh keprihatinan. Mereka kan tidak bersalah, kenapa mereka harus menanggung akibat dari perbuatan ibu mereka? Kiai Ahmad terdiam sejenak, seolah-olah sedang berpikir keras. Kemudian, dengan suara yang pelan, ia berkata, ada cara, tetapi prosesnya akan sangat berat dan membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Tuti harus benar-benar bertobat dan bersedia melakukan penebusan yang sangat berat untuk menyelamatkan anak-anaknya. Ketika Kiai Ahmad menjelaskan tentang kemungkinan penyelamatan anak-anak Tuti, kondisi Tuti sendiri sudah sangat memprihatinkan. Ia sudah tidak bisa lagi berbicara dengan normal, sering mengigau dengan kata-kata yang tidak jelas, dan tubuhnya semakin kurus hingga tinggal tulang dan kulit. Pada suatu malam yang tenang, ketika Tuti sedang dalam kondisi yang sedikit lebih baik dari biasanya, Sari datang menjenguknya dengan hati yang penuh dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia masih merasa sakit hati karena pengkhianatan adiknya, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa melihat Tuti menderita seperti itu. Tuti, kata Sari dengan suara yang lembut sambil duduk di samping tempat tidur adiknya. Bagaimana keadaanmu? Apa yang kamu rasakan sekarang? Tuti menoleh ke arah kakaknya dengan mata yang sayu dan penuh penyesalan. Dengan suara yang sangat lemah, ia berkata, "Mbak, aku menyesal. Aku sangat menyesal dengan apa yang sudah aku lakukan. Setiap hari aku disiksa oleh rasa bersalah yang luar biasa, dan sekarang anak-anakku juga ikut menderita karenaku." Air mata mulai mengalir deras di pipi Tuti yang sudah sangat kurus. Aku rela mati asal anak-anakku bisa selamat, Mbak. Mereka tidak bersalah, mereka tidak pantas menanggung akibat dari kebodohan ibunya. Mendengar kata-kata adiknya yang penuh penyesalan, hati Sari ikut tersentuh. Meskipun ia masih merasa sakit karena semua yang telah terjadi,
ia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa kasihan kepada Tuti yang sudah sangat menderita. Kiai Ahmad bilang ada cara untuk menyelamatkan anak-anakmu, kata Sari pelan. Tapi kamu harus benar-benar bertobat dan bersedia melakukan penebusan yang sangat berat. Mata Tuti langsung berbinar mendengar kata-kata tersebut. Apa saja, Mbak? Aku bersedia melakukan apa saja asal anak-anakku bisa selamat. Tolong bilang sama Kiai Ahmad, aku siap melakukan apapun. Keesokan harinya, Sari menyampaikan perkataan Tuti kepada Kiai Ahmad, dan sang Kiai memutuskan untuk datang langsung ke rumah Tuti untuk menjelaskan proses penebusan yang harus dilakukan. Saudara Tuti, kata Kiai Ahmad dengan suara yang serius ketika ia bertemu dengan Tuti. Untuk menyelamatkan anak-anak saudara dari dampak ilmu hitam yang telah saudara lakukan, ada beberapa hal yang harus saudara lakukan. Kiai Ahmad kemudian menjelaskan bahwa Tuti harus melakukan perjalanan ke tempat Mbah Karto, dukun yang telah membantunya melakukan ritual jahat, dan meminta Mbah Karto untuk membatalkan semua ritual yang pernah dilakukan. Selain itu, Tuti juga harus membayar tebusan yang sangat mahal, bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk pengorbanan spiritual yang sangat berat. Saudara harus rela menggantikan posisi anak-anak saudara sebagai target dari kekuatan jahat yang masih tersisa, kata Kiai Ahmad. Artinya, semua penderitaan yang seharusnya dialami oleh anak-anak saudara, akan dialami oleh saudara sendiri hingga kekuatan jahat tersebut benar-benar habis. Penjelasan Kiai Ahmad tersebut membuat Tuti terdiam sejenak. Ia memahami bahwa jika ia memilih jalan tersebut, ia harus siap menanggung penderitaan yang berlipat ganda dari apa yang sudah ia alami sekarang. Namun, ketika ia memikirkan anak-anaknya yang tidak bersalah, keputusannya sudah bulat. Saya bersedia, Kiai, kata Tuti dengan suara yang tegas meskipun tubuhnya sangat lemah. Anak-anak saya tidak pantas menanggung akibat dari kebodohan saya. Saya rela menggantikan mereka. Perjalanan Tuti ke tempat Mbah Karto dilakukan pada malam yang paling gelap dalam bulan tersebut, tepat seperti malam ketika ia pertama kali datang ke dukun jahat tersebut 2 tahun sebelumnya. Namun kali ini, kondisinya sangat berbeda. Tuti sudah sangat lemah dan hampir tidak bisa berjalan sendiri, sehingga Sari memutuskan untuk menemaninya meskipun dengan perasaan yang sangat takut. "Mbak, tidak usah ikut," kata Tuti kepada kakaknya ketika mereka bersiap-siap untuk berangkat. "Perjalanan ini berbahaya, dan aku tidak mau melibatkan kakak dalam masalah yang sudah aku buat sendiri." Namun Sari bersikeras untuk menemani adiknya. "Kamu adikku, Tuti. Meskipun kamu sudah menyakitiku, aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Kita berangkat bersama, kita pulang bersama." Perjalanan menuju gubuk Mbah Karto terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Hutan bambu yang mereka lewati terasa lebih gelap dan mencekam. Suara-suara aneh terdengar dari berbagai arah seolah-olah ada makhluk-makhluk gaib yang sedang mengikuti perjalanan mereka. Tuti yang sudah sangat lemah beberapa kali hampir pingsan di tengah perjalanan, tetapi ia terus memaksa dirinya untuk melanjutkan perjalanan karena tekadnya untuk menyelamatkan anak-anaknya. Ketika mereka akhirnya sampai di gubuk Mbah Karto, suasana di sekitar tempat tersebut terasa lebih mencekam dari biasanya. Gubuk yang dulunya hanya terasa gelap dan menyeramkan kini terasa seperti dipenuhi oleh aura kematian yang sangat kental. Mbah Karto menyambut kedatangan mereka dengan senyuman yang sangat mengerikan seolah-olah ia sudah menunggu kedatangan Tuti sejak lama. "Jadi, kau sudah kembali," kata Mbah Karto dengan suara yang terdengar seperti gesekan besi berkarat. "Aku sudah tahu kau akan datang lagi. Kekuatan yang sudah kulepaskan tidak mudah dihentikan, dan sekarang kau merasakan dampaknya, bukan?"
Tuti dengan tubuh yang bergetar karena takut dan lemah mencoba menjelaskan maksud kedatangannya. Bah, saya mau minta tolong. Anak-anak saya ikut kena dampak dari ritual yang pernah Mbah lakukan. Saya mau minta Mbah batalkan semuanya, dan saya siap menggantikan posisi anak-anak saya. Mbah Karto tertawa dengan suara yang sangat mengerikan, membuat bulu kuduk Sari dan Tuti berdiri. Kau pikir mudah untuk membatalkan ritual yang sudah terlanjur dilakukan? Kekuatan yang sudah kulepaskan sudah hidup sendiri, sudah menjadi entitas yang mandiri. Untuk menghentikannya, dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Dukun jahat itu kemudian menjelaskan bahwa untuk membatalkan ritual yang pernah dilakukan, Tuti harus menyerahkan seluruh sisa hidupnya kepada kekuatan gelap yang pernah ia panggil. Artinya, ia harus rela mati untuk menyelamatkan anak-anaknya. Pilih, kata Mbah Karto dengan mata yang berkilat-kilat seperti mata iblis. Anak-anakmu menderita selamanya, atau kau menggantikan mereka dengan nyawamu sendiri. Mendengar ultimatum dari Mbah Karto, Tuti tidak ragu-ragu lagi. Dengan suara yang lemah tetapi penuh keyakinan ia berkata, saya pilih menggantikan mereka. Tolong selamatkan anak-anak saya, Mbah. Saya rela mengorbankan nyawa saya untuk mereka. Sari yang mendengar perkataan adiknya langsung panik. Tuti, jangan. Masih ada cara lain. Kita bisa cari solusi yang lain. Namun Tuti menggeleng dengan lemah. Tidak ada cara lain, Mbak. Ini adalah konsekuensi dari perbuatan saya. Daripada anak-anak saya yang tidak bersalah harus menderita selamanya, lebih baik saya yang menanggung semuanya. Mbah Karto kemudian mulai mempersiapkan ritual terakhir yang akan mengakhiri hidup Tuti. Ia menyalakan api unggun kecil di tengah gubuk dan mulai melafalkan mantra-mantra yang bunyinya semakin mengerikan dan mencekam. Sekarang, kata Mbah Karto kepada Tuti, masuklah ke dalam lingkaran api ini, dan biarkan kekuatan gelap yang pernah kau panggil mengambil alih tubuhmu sepenuhnya. Setelah itu anak-anakmu akan bebas dari kutukan yang menimpa mereka. Tuti dengan langkah yang terseok-seok mulai berjalan menuju lingkaran api yang telah disiapkan. Namun tepat ketika ia hampir sampai di lingkaran tersebut, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras dari luar gubuk, seolah-olah ada sesuatu yang sedang berusaha masuk ke dalam gubuk dengan paksa. Hentikan! Teriak suara yang sangat familiar bagi Sari dan Tuti. Ternyata itu adalah suara Kiai Ahmad yang datang bersama beberapa santrinya untuk menghentikan ritual yang berbahaya tersebut. Kiai Ahmad sudah curiga ketika kalian tidak kembali hingga larut malam, kata salah seorang santri yang berhasil masuk ke dalam gubuk. Beliau khawatir kalian akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Kiai Ahmad segera masuk ke dalam gubuk dengan membaca ayat-ayat suci dengan suara yang keras dan penuh keyakinan. Api unggun yang telah disiapkan oleh Mbah Karto tiba-tiba padam dan suasana di dalam gubuk menjadi lebih terang karena cahaya yang dibawa oleh Kiai Ahmad dan para santrinya. Mbah Karto, kata Kiai Ahmad dengan suara yang tegas, ritual yang hendak Mbah lakukan ini akan membawa dampak yang sangat buruk bagi semua pihak. Ada cara lain yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini tanpa harus mengorbankan nyawa siapapun. Mbah Karto yang sudah sangat marah karena ritualnya terganggu, mencoba melawan dengan mengeluarkan kekuatan gaibnya. Namun kekuatan spiritual Kiai Ahmad yang dibantu oleh para santrinya ternyata jauh lebih kuat dari kekuatan ilmu hitam yang dimiliki oleh dukun jahat tersebut. Setelah pertarungan spiritual yang berlangsung cukup lama, akhirnya Mbah Karto menyerah dan bersedia membatalkan semua ritual yang pernah ia lakukan untuk Tuti. Namun ia memberikan syarat bahwa Tuti harus melakukan taubat yang sangat berat dan tidak boleh lagi melakukan perbuatan yang berkaitan dengan ilmu hitam selama sisa hidupnya.
Setelah peristiwa di gubuk Mbah Karto, kondisi Tuti memang tidak langsung membaik, tetapi setidaknya dampak buruk yang menimpa anak-anaknya mulai berkurang. Kiai Ahmad menjelaskan bahwa proses penyembuhan total akan memakan waktu yang sangat lama, dan Tuti harus menjalani ritual pembersihan yang bertahap selama berbulan-bulan. Saudara Tuti harus menjalani puasa mutih selama 40 hari, salat tahajud setiap malam dan membaca istighfar 1000 kali setiap hari, kata Kiai Ahmad. Selain itu, saudara juga harus meminta maaf secara langsung kepada semua orang yang pernah terkena dampak dari perbuatan saudara. Tuti menjalani semua syarat yang diberikan oleh Kiai Ahmad dengan tekad yang sangat kuat. Meskipun kondisi fisiknya masih sangat lemah, semangatnya untuk menebus kesalahannya dan menyelamatkan anak-anaknya membuatnya sanggup melakukan semua ritual pembersihan yang sangat berat tersebut. Proses yang paling sulit bagi Tuti adalah ketika ia harus meminta maaf secara langsung kepada Sari dan keluarganya. Pada suatu sore yang cerah, ketika kondisinya sudah sedikit lebih baik, Tuti datang ke rumah kakaknya dengan membawa kedua anaknya yang juga masih terlihat pucat dan kurus. "Mbak," kata Tuti dengan suara yang bergetar sambil berlutut di depan kakaknya, "saya datang untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya atas semua yang sudah saya lakukan kepada keluarga kakak. Saya sadar bahwa perbuatan saya sudah sangat keterlaluan dan saya tidak berharap kakak mau memaafkan saya. Tapi saya berjanji di hadapan Allah, saya tidak akan pernah lagi melakukan perbuatan seperti itu. Saya akan menghabiskan sisa hidup saya untuk menebus kesalahan yang sudah saya buat." Sari yang melihat adiknya berlutut di depannya dengan air mata yang mengalir deras, merasa hatinya tercabik-cabik. Di satu sisi, luka hatinya karena pengkhianatan Tuti masih sangat dalam. Tetapi di sisi lain melihat adiknya yang sudah menderita seperti itu membuat rasa kasihan sebagai kakak kandung mengalahkan rasa sakitnya. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya Sari membantu Tuti untuk berdiri, kemudian memeluknya dengan erat. "Aku memaafkanmu Tuti," kata Sari sambil menangis. "Aku memaafkanmu karena kita masih saudara dan karena aku melihat penyesalanmu yang tulus. Tapi ingat," lanjut Sari dengan suara yang tegas, "ini adalah kesempatan terakhir. Kalau kamu sampai mengulang perbuatan seperti ini lagi, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Setelah hampir 2 tahun menjalani proses penyembuhan dan penebusan yang sangat berat, kondisi kedua keluarga akhirnya mulai membaik. Keluarga Sari sudah bisa kembali hidup normal. Meskipun masih ada trauma yang tersisa, terutama pada anak-anak mereka yang masih kadang-kadang mengalami mimpi buruk. Budi sudah bisa kembali mengajar dengan normal dan sakit kepalanya sudah sangat jarang kambuh. Sari juga sudah mendapat kembali kepercayaan dari para pelanggannya, dan usaha jahit serta kuenya mulai berkembang lagi seperti dulu. Dimas dan Sinta, meskipun masih agak trauma dengan kejadian yang pernah mereka alami, sudah bisa bermain dan tertawa seperti anak-anak normal lainnya. Namun pengalaman pahit yang mereka lalui membuat mereka menjadi anak-anak yang lebih religius dan lebih dekat kepada Allah. Sementara itu, Tuti dan keluarganya juga mengalami perubahan yang sangat drastis. Suami Tuti, Joko, yang melihat penderitaan yang dialami oleh keluarganya karena perbuatan istrinya, akhirnya sadar dan berhenti dari kebiasaan berjudinya. Ia mulai bekerja dengan lebih tekun dan tidak lagi menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Tuti sendiri, meskipun kondisi fisiknya masih belum sepenuhnya pulih, telah menjadi sosok yang sangat berbeda dari sebelumnya. Pengalaman pahit yang ia lalui membuatnya menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih bersyukur dan lebih peduli kepada sesama. "Mbak," kata Tuti kepada Sari pada suatu sore ketika mereka sedang ngobrol di teras rumah,
Saya bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk hidup dan menebus kesalahan saya. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa iri hati adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang bisa menghancurkan tidak hanya diri sendiri, tetapi juga orang-orang yang kita sayangi. Saya sekarang benar-benar memahami bahwa kebahagiaan setiap orang itu sudah diatur oleh Allah. Kalau kita iri dengan kebahagiaan orang lain, artinya kita tidak bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, lanjut Tuti dengan mata yang berkaca-kaca. Sari mengangguk dengan perasaan haru. Yang penting sekarang kamu sudah sadar, Tuti. Kita belajar dari kesalahan dan kita berusaha menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Kiai Ahmad, yang telah membantu kedua keluarga dalam proses penyembuhan yang panjang dan melelahkan, memberikan nasihat yang sangat berharga kepada mereka tentang pentingnya menjaga hati dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dan hasut. Iri hati adalah salah satu penyakit jiwa yang paling berbahaya, karena ia bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Orang yang hatinya dikuasai oleh iri akan kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih dan ia akan rela melakukan apa saja untuk menghancurkan orang yang ia iri. 3 tahun setelah peristiwa yang mengubah hidup kedua keluarga tersebut, kehidupan di desa kecil itu sudah kembali normal. Namun, cerita tentang apa yang terjadi pada keluarga Sari dan Tuti menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh penduduk desa. Mbah Karto, dukun jahat yang telah membantu Tuti melakukan ritual kelam tersebut, konon kabarnya meninggal dunia tidak lama setelah peristiwa terakhir di gubuknya. Beberapa orang mengatakan bahwa ia meninggal dalam keadaan yang sangat mengerikan, seolah-olah disiksa oleh kekuatan-kekuatan gaib yang pernah ia panggil untuk menyakiti orang lain. Gubuknya di tengah hutan bambu kini sudah kosong dan ditinggalkan. Tidak ada satupun penduduk desa yang berani mendekati tempat tersebut karena masih terasa aura kegelapan yang sangat kental di sekitar area itu. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dari segala macam sifat tercela yang bisa menghancurkan hidup kita dan hidup orang-orang yang kita sayangi. Dan ingatlah, dalam kegelapan sekalipun, Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hamba-hambanya yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah, asalkan kita benar-benar menyesal dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.